Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Efriana Jan SPD MPD, dosen tetap di program studi S1 Pendidikan Matematika STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut dengan PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Adapun pengajaran yang saya laksanakan ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Alamiah Dasar, yang berbobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah umum yang dibuka pada semester genap. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Deskripsi mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yaitu mengkaji konsep-konsep alam dan pikiran manusia serta sifat keingintahuannya, perkembangan ilmu pengetahuan alam, bumi dan alam semesta, keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya, makhluk hidup dan ekosistem, sumber daya alam, dampak iptek terhadap kehidupan sosial, dan sejarah peradaban manusia, perkembangan teknologi, serta isu-isu lingkungan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman ilmiah, sikap kritis, dan kepedulian terhadap lingkungan, serta mampu menerapkan konsep-konsep sains dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir perkuliahan nanti, mahasiswa akan dibekali teknik dalam menyusun karya tulis terkait ilmu alamiah dasar yang akan dijadikan buku referensi untuk dihakaikan dan diterbitkan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi pada mata kuliah ini yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang di dalam RPS serta sudah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan adalah CPMK 1, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil review buku atau e-book, web-web ilmiah, dan artikel ilmiah yang dibuat dalam bentuk tertulis dipresentasikan menggunakan media presentasi bersama kelompok. CPMK 2, mahasiswa mampu bekerja sama dalam kelompok dan berpartisipasi aktif menghasilkan telaah artikel ilmiah yang disumbangsikan kepada mata kuliah pembelajaran ilmu alamiah dasar. CPMK 3, mahasiswa mampu menelaah konsep-konsep utama ilmu alamiah dasar, mengkaji konsep alam dan pikiran manusia, dan sifat keingintahuannya, mendeskripsikan perkembangan ilmu pengetahuan alam, bumi dan alam semesta, menganalisis sumber daya alam dan keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya dalam ekosistem, menelaah dampak iptek serta isu-isu lingkungan akibat peradaban manusia. Saya menerapkan sistem pengajaran dengan 3 teknik yang disebut DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, untuk pembelajaran yang lebih efektif. Pada bagian delivery, saya memberikan RPS dan menyiapkan materi serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, buku wajib, dan buku pendukung baik yang saya tulis sendiri dan dari pengarang lainnya, kuis interaktif, dan Canva. Selanjutnya, teknik kedua yang saya gunakan adalah interaction. Dalam perkuliahan ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, berupa kuis, tanya jawab, diskusi, kolaborasi, dan refleksi bersama. Selanjutnya, teknik ketiga yang saya gunakan adalah asesmen atau sistem penilaian kepada mahasiswa, yaitu penilaian formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS atau ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah contextual learning dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif.
Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar pertemuan ke-13 secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, tidak terasa hari ini perkuliahan kita sudah di pertemuan ke-13 ya. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, Ibu akan melakukan presensi kehadiran Ananda Ibu semuanya. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Silakan dibuka siakatnya melalui HP masing-masing. Bagaimana Ketua kelas, ada yang tidak hadir atau hadir semua? Baik, ada 2 orang yang tidak hadir ya. Keterangannya? Yang pertama ada daerah Seswati, sakit. Iya. Kemudian ada Ahmad Zailan, katanya ini. Oke, baik. Sebelum kita melakukan proses perkuliahan, sebaiknya kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Bagaimana kalau kita tepuk semangat? Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Ibu ingin menanyakan kepada mahasiswa Ibu tentang materi kita minggu kemarin. Apakah masih ada yang ingat tentang materi minggu kemarin? Ya, silakan Rizky. Materi kita pada minggu kemarin yaitu mengenai sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Oh iya, bagus sekali. Betul sekali apa yang disampaikan Rizky ya. Tentunya kita masih mengingat tentang materi minggu kemarin ya, tentang kita membahas tentang peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Di sana Ibu sudah menjelaskan bagaimana manusia zaman dahulu itu menemukan alat untuk mereka bisa bertahan hidup. Masih ada yang ingat nggak tentang itu? Saya, Bu. Iya, silakan Nabila. Penemuan api dan penciptaan alat batu seperti kapak genggam dan mata tombak. Inovasi ini memungkinkan manusia purba bertahan hidup, memasak makanan, dan melindungi diri. Ya, bagus sekali. Betul sekali apa yang disampaikan Nabila. Berarti masih ingat ya tentang materi minggu kemarin itu bagaimana manusia purba menemukan alat bantu untuk mereka bertahan hidup. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru, itu tentang bioteknologi. Sebelum itu Ibu akan menampilkan gambar terlebih dahulu. Dari gambar di depan ini, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, silakan. Betul sekali. Ini adalah gambar mozzarella, makanan yang viral yang biasa Anda makan ya. Nah, tahu nggak bahwa makanan dari mozzarella ini ternyata adalah produk dari bioteknologi yang kita makan sehari-hari. Jadi penasaran ya hasil mozzarella itu bahwa adalah makanan dari hasil bioteknologi. Apa sih itu bioteknologi? Kira-kira dari mahasiswa Ibu ada ya nggak yang tahu atau pernah mendengarkan apa sih pengertian dari bioteknologi? Oh ya, silakan Dandi. Bioteknologi adalah ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh manusia. Iya, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Dandi. Iya, betul sekali ya. Bioteknologi itu asal katanya dari bios, hidup, dan teknos, alat, serta logos, ilmu. Ya, jadi bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, atau virus, serta sistem biologis untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Jadi dengan adanya bioteknologi ini memberikan kemudahan dan membantu masyarakat terutamanya untuk bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya. Kita akan melihat perkembangan bioteknologi ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah bioteknologi tradisional yang berkembang pada tahun 6000 sebelum Masehi.
di mana periode ini adalah disebut dengan periode paling awal, ditandai dengan kemampuan manusia purba dalam membuat bir dan anggur, serta mengembangkan pembuatan roti menggunakan ragi dan mikroba untuk fermentasi, pengolahan, atau pengawetan makanan dan minuman. Jadi di zaman purba ini sebenarnya sudah berkembang tentang bioteknologi, tetapi mereka belum tahu bahwa ini adalah termasuk ilmu bioteknologi. Sejarah perkembangan bioteknologi yang kedua adalah periode bioteknologi ilmiah, yaitu berkembang pada tahun 1800 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-19, ya. Di mana di sini sudah banyak masyarakat mulai ingin tahu tentang bagaimana sih bioteknologi itu dihasilkan, kemudian mulai melakukan penelitian-penelitian. Nah, kemudian menemukan enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol. Nah, istilah bioteknologi itu dikembangkan oleh Karl Ereky pada tahun 1919. Perkembangan bioteknologi yang ketiga adalah bioteknologi modern, di mana bioteknologi ini berkembang setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang, ya. Nah, ini adalah salah satunya hasil dari bioteknologi modern yang berkembang pesat pasca Perang Dunia yang Kedua, ya. Itu adalah ditemukannya struktur heliks ganda atau DNA pada tahun 1953. Ya, kemudian juga ditemukannya rekayasa genetika atau teknologi DNA rekombinan. Salah satunya adalah pada bidang pertanian, itu tentang kultur jaringan. Di mana metode kultur jaringan ini adalah perbanyakan tumbuhan dengan memanfaatkan sifat totipotensi jaringan meristem. Nah, kultur jaringan ini adalah salah satu penelitian Ibu di S1, yaitu tentang perkembangan kultur jaringan pada tanaman kentang. Ya, jadi Ibu mengembangkan kultur jaringan tanaman kentang atau granola. Itu bisa dilihat dari jurnal Ibu di bawah sini. Ini adalah situs jurnal Ibu. Ya, jadi dari induknya sampai ke anakannya itu sama, sehingga menghasilkan bibit yang unggul. Nah, ini salah satu dari proses kultur jaringan itu, ya, di mana pada tahapan pertama itu adalah tanaman induk. Tanaman induk ini adalah tanaman yang unggul, ya. Kemudian disebut dengan explant, kemudian dipotong explant tersebut, ya, bagian atas dan pertengahannya sekitar 2-3 cm, kemudian disterilisasikan ke dalam cawan petri atau wadah menggunakan alkohol 70% atau NaOCl 5%, supaya nanti dia bisa hidup dan berkembang. Kemudian tahap inisiasi, di mana untuk menghindari pencoklatan subkultur setiap 12-24 jam itu selama 5 hari kita kontrol di dalam ruangan yang memang sterilisasi, ya. Itu ruangan yang ber-AC dengan suhu yang memang disesuaikan dengan kultur jaringan ini untuk tumbuh. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap induksi tunas, ya, yang berlangsung 3 minggu. Pada tahap induksi tunas, nah ini tunas sudah tumbuh sekitar umur 3 minggu, ya, yang ini. Nah, jadi tunas itu setelah tumbuh, subkultur berulang, ini mulai menampakkan batang, daun, dan akarnya di dalam wadah, ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap elongasi tunas. Ini sudah 3 minggu, ya, sudah 3 minggu. Nah, setelah tumbuh, ini akan dibawa kepada wadah yang berbeda, kepada media tanam yang berbeda. Nah, ini dia media tanamnya. Kultur jaringan ini itu sudah berumur 2-4 minggu, ya. Kemudian dipindahkan ke media tanam. Selanjutnya dia akan tumbuh seperti tanaman induknya, di mana tanaman ini akan kuat tahan terhadap hama, ya, dengan juga iklim yang ekstrim dan menghasilkan buah yang bagus dan unggul. Nah,
Jadi kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi pada tumbuhan. Prinsip dari kultur jaringan ini adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Keunggulan dari teknik kultur jaringan ini, ya, yang pertama kita lihat itu tidak memerlukan lahan yang luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman. Yang kedua, menghasilkan bibit tanaman yang sifatnya identik dengan sifat induknya. Yang ketiga, menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Jenis dan produk bioteknologi, yaitu ada dua. Yang pertama, produk yang konvensional dan modern. Nah, bioteknologi yang konvensional itu biasanya sudah dipakai sejak zaman 6000 sebelum Masehi yang Ibu jelaskan tadi, ya, dan masih menggunakan alat-alat yang masih sederhana. Kemudian kelebihannya memang biaya produksi itu murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, kemudian pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Tetapi juga ada kelemahannya, di mana perbaikan genetik tidak terarah, kemudian memerlukan waktu relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, hanya diproduksi dalam skala kecil, dan tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Ya, jadi bioteknologi konvensional itu masih banyak kekurangannya. Selanjutnya, mahasiswa Ibu tentu tahu ya, apa saja sih dari penjelasan ini tentang bioteknologi konvensional yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang dimana kita pahami bahwa hasil dari bioteknologi konvensional ini masih menggunakan alat yang sederhana, kemudian juga peralatan yang sederhana. Kira-kira apa sih contohnya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari tentang produk konvensional ini? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ya, betul sekali, tempe. Kemudian ada lagi? Ya, roti, betul sekali. Tempe, roti, ada lagi? Ya, betul. Jadi, tempe, roti, dan keju ini merupakan contoh dari produk-produk konvensional. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bioteknologi modern. Nah, pada bioteknologi modern ini, itu tidak hanya melakukan manipulasi pada kondisi lingkungan maupun pada media tumbuhan, tetapi memanipulasi juga dilakukan pada gen, ya, dalam kromosom makhluk hidup yang digunakan. Biasa disebut dengan rekayasa genetika, ya. Nah, bioteknologi modern ini juga ada kelebihan dan kekurangannya, ya, di mana kelebihannya itu hasilnya dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah, dapat menghasilkan organisme yang sifatnya baru dan lebih alami. Kemudian kelemahannya juga ada, yaitu biaya produksi relatif lebih mahal, ya, kemudian memerlukan teknologi yang canggih dan pengaruh jangka panjang belum diketahui. Tetapi teknologi modern ini lebih berkembang dibandingkan bioteknologi konvensional. Ya, selanjutnya, ini adalah contoh dari bioteknologi modern, ya. Itu ada penerapan hidroponik, kultur jaringan yang Ibu jelaskan tadi, kemudian cloning pada hewan, dan masih banyak lagi, ya. Kita akan menyaksikan video tentang perkembangan bioteknologi. Silahkan disaksikan dan nanti dari video itu silahkan disimpulkan apa yang didapatkan dari hasil video yang kita tonton, ya. Baik, mari kita saksikan. Begin combining biology with technology. It is the power to recode life itself. We will see human organ farms, governments using artificial wombs to rebuild populations, robots with biological parts. There will be genetically altered humans who are able to heal people through touch, and so much more. This is the world of biotechnology.
But what happens to our environment when humans begin to engineer life and they become an invasive species? And what is going on underground in the labs of biohackers hidden from regulations? And if human bodies are bioengineered, would we evolve into a new species of life altogether, becoming less human and more alien? Humanity will no longer be observers of nature, but the masters of it. This is the next phase in humanity's evolution, and it begins with bioprinting. Bioprinting is 3D or even 4D printing. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video pembelajaran tentang bagaimana perkembangan teknologi di masa depan, ya. Nah, dari video tadi kira-kira mahasiswa-mahasiswi Ibu ada nggak yang bisa mengambil kesimpulan atau intisari dari video pembelajaran tadi? Silakan. Ya, silakan Reva. Baik, setelah menonton video tadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan bioteknologi pada masa depan diperkirakan akan semakin pesat dengan memanfaatkan kemajuan rekayasa genetika, kecerdasan buatan, dan teknologi digital. Oh, baik, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Reva, ya. Baik, itu betul sekali ya. Jadi perkembangan teknologi itu akan berkembang semakin pesat nantinya, ya. Sehingga kemajuan dipengaruhi oleh kemajuan digital. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi tentang pembelajaran dari hasil video yang kita lihat perkembangan teknologi di masa depan, ya. Baik, selanjutnya kita akan ke tahap diskusi kelompok, melanjutkan materi kita tentang bioteknologi. Hasil diskusi dari mahasiswa Ibu saat ini kita di sistem diskusi kelompok 1 itu membahas mengenai bioteknologi bidang pangan berupa tempe. Tunjuk tangan kelompok 1. Ya. Kemudian kelompok 2 bioteknologi bidang pertanian itu pada tomat. Tunjuk tangan kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3 itu bioteknologi bidang peternakan domba doli. Kelompok 3, ya. Dan kelompok 4 bioteknologi bidang kesehatan atau vaksin. Ya, oke. Tadi Ananda semua sudah melakukan diskusi kelompok mengenai bahan-bahan dari bioteknologi baik pada bidang pangan, pertanian, peternakan, dan kesehatan. Ya, oke. Selanjutnya Ibu akan meminta kesimpulan yang Ananda dapatkan dari hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ya, baik. Untuk pertama, Ibu persilahkan pada kelompok 1. Itu ketua kelompoknya silahkan memaparkan kesimpulan dari hasil makalahnya. Silahkan, mana kelompok 1? Oh ya, Ezi. Silahkan Ezi. Hasil diskusi kelompok 1 tentang bioteknologi tempe, yang dimana tempe merupakan produk bioteknologi konvensional yang dibuat melalui proses fermentasi kedelai oleh jamur Rhizopus sp. Proses fermentasi ini meningkatkan nilai gizi, memperbaiki daya cerna, dan menghasilkan pangan yang sehat serta nilai ekonomi. Oleh karena itu, tempe menjadi salah satu contoh penerapan bioteknologi yang bermanfaat dalam bidang pangan. Oke, betul sekali. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 pada bidang pertanian tomat. Silakan ketua kelompoknya memaparkan kesimpulannya. Ya, Rahmat, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 telah berdiskusi, dan kesimpulan yang kami temui yaitu tomat tahan busuk merupakan hasil penerapan bioteknologi yang bertujuan untuk memperlambat proses pembusukan sehingga masa simpan buah menjadi lebih lama. Pengembangan tomat ini membantu mengurangi kerusakan pasca panen, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan manfaat bagi petani maupun konsumen. Ya, betul sekali kelompok 2. Ya. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan kesimpulan dari kelompok 3 itu tentang bioteknologi peternakan pada domba doli. Silakan ketua kelompok 3 ya. Kami akan menjelaskan tentang kesimpulan bidang peternakan yaitu kloning hewan. Domba doli merupakan hewan pertama yang berhasil dikloning melalui teknik transfer inti sel somatik. Keberhasilan ini membuktikan bahwa sel tubuh dewasa dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru yang identik secara genetik. Cloning memberikan manfaat dalam bidang penelitian, peternakan, dan konservasi, tapi juga menimbulkan tantangan etika dan risiko kesehatan sehingga penggunaannya perlu dilakukan secara bertanggung jawab.
Iya, bagus sekali kelompok 3 sudah menyimpulkan hasil diskusinya ya. Selanjutnya kelompok terakhir bioteknologi bidang kesehatan yaitu vaksin. Silakan ketua kelompok 4 mempresentasikan kesimpulannya. Terima kasih. Di sini kami kelompok 4 di bidang kesehatan vaksin menyimpulkan bahwa vaksin merupakan salah satu hasil penerapan bioteknologi yang berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit infeksi. Melalui teknologi bioteknologi, vaksin dapat dikembangkan secara lebih efektif dan aman untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Penggunaan vaksin membantu menjaga kesehatan masyarakat serta mengurangi penyebaran penyakit. Iya, bagus sekali kelompok 4. Baik, terima kasih semuanya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah melakukan diskusi kelompok dan sudah menghasilkan kesimpulan dari bahan yang sudah dikaji. Ya, kita akan masuk kepada tahapan kuis ya. Setelah kita membahas materi perkuliahan tadi, Ibu ingin melihat bagaimana pemahaman Ananda semua mahasiswa-mahasiswi Ibu tentang materi yang sudah disampaikan. Baik, berikut adalah soal kuis benar salah. Jadi ada soal nanti silahkan di scan barcode-nya ini, nanti ada keluar soalnya, silahkan dipilih benar atau salah dari yang sudah dituliskan di dalam kuis ini. Silahkan di scan barcode-nya, ya. Silahkan di scan barcode-nya, ya. Kita mulai dikerjakan ya, silahkan dikerjakan sekarang. Soalnya ada 5, tidak banyak, silahkan dikerjakan ya. Jangan melihat teman di kiri kanannya, silahkan dikerjakan. Oke, dan jangan lupa ya, tuliskan nama, lokal, dan semester. Ya, oke. Ini ya, bentuk soalnya sedikit cuman 5. Yang lain sudah? Oke, baik. Oke ya. Baik, kita lihat bagaimana bentuk grafik dari penilaian soal benar salah kuis tadi ya. Oke, sudah mulai terkumpul nih semuanya, hampir memenuhi. Oke, sudah ya sepertinya. Oke, ini hasilnya ya. Hasil kuis benar salah tadi sudah terlihat 3 tertinggi. Juara 1 ada Atika. Mana Atika? Oh ya, berikan tepuk tangan buat Atika. Ya, bagus. Juara 2 ada Rizky. Mana Rizky? Oh ya, bagus Rizky. Juara 3 Rema. Mana Rema? Oh ya, bagus. Dari hasil perkuliahan tadi, maka mari kita sama-sama menyimpulkan materinya, yaitu bahwa bioteknologi merupakan pemanfaatan dari makhluk hidup atau proses biologis untuk menghasilkan produk ataupun jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Jadi bioteknologi juga dibagi menjadi 2, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Baik, selanjutnya dari hasil materi tadi kita juga akan sama-sama mengerjakan nanti mereview tentang jurnal dan beberapa buku untuk menjadikan buku referensi kita pada mata kuliah ilmu alamiah dasar yang nanti akan sama-sama kita tulis dan kita publish menjadi buku referensi dan HKI-nya kita terbitkan ya. Baik, sebelum ditutup jangan lupa dikerjakan tugas mereview jurnal Ibu yang Ibu tampilkan di slide tadi. Ibu tunggu minggu depan hasil reviewnya ya. Itu silakan dikerjakan. Dan selanjutnya kita akan menutup perkuliahan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran saya di kelas secara tatap muka pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar di pertemuan ke-13. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan bioteknologi, mengidentifikasi contoh penerapan bioteknologi dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, menghargai pendapat orang lain dalam kegiatan diskusi kelompok, menunjukkan kepedulian terhadap dampak perkembangan iptek bagi masyarakat dan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.